Mengejutkan, merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 kali ini, Sarwenda menggelar lomba 17 Agustusan yang berlangsung meriah di rumahnya yang baru. Sementara itu, jelang menghadiri sidang lanjutan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Sarwenda bahkan terlihat kembali berolahraga di area gym. Mungkinkah ini sinyal bahwa Sarwenda dan pihaknya siap menghadapi sidang besok? Sementara itu, Ruben Onsu lewat Minola Sebayang sang pengacara masih berusaha meminta perincian alokasi dana nafkah anak yang selama ini telah diberikan Ruben. Tak hanya itu saja, lewat laman akun sosmednya, Minola kembali mengutas tulisan status yang menghebohkan netizen. Karena Minola mengulik bahwa ada syarat yang harus dipenuhi Ruben di momen ulang tahunnya. Mungkinkah Minola mengulik tentang Sarwenda? Sementara itu, artis Emma Waroka mengulik ucapan Sarwenda ketika bertamu dalam podcast Denny Sumargo dan membandingkannya dengan kondisi rumah mewah Cilandak. Benarkah Emma Waroka berusaha membela Ruben Onsu? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kemeriahan berjamaah merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 kemarin, rupanya juga berlaku di rumah baru Sarwenda. Di hari istimewa bagi Republik Indonesia itu, Sarwenda menggelar acara lomba 17 Agustusan sendiri di dalam rumahnya, bersama Thalia dan Tania, juga sang adik Wendy, juga sederet karyawannya. Padahal, jarak 2 hari lagi, Sarwenda bakal harus kembali menghadapi sidang lanjutan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi Sarwenda setelah menggelar acara 17 Agustusan di rumah, ibu dua anak ini seolah tak kehabisan energi melakukan olahraga di area gym. Ya, jika sebelumnya Sarwenda terlihat menghadiri sidang gugatan hak asuh anak tanpa memperlihatkan momen persiapan, kali ini Sarwenda justru memperlihatkan aktivitasnya untuk bagaimana memperoleh raga yang sehat dengan berolahraga di arena gym jelang sidang lanjutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Rabu besok. Tak heran, Sarwenda tampak tak pernah absen dalam sidang gugatan hak asuh anak. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Boleh bilang lagi gak? Sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung ke sini. Namun tinggal menghitung hari jelang sidang lanjutan gugatan hak asuh anak digelar, teka-teki pun mencuat. Pasalnya, Chris Samsiwu, pengacara Sarwenda, sempat menegaskan bahwa dirinya memiliki sebuah bukti tentang Ruben dan akan membongkar di pengadilan, yang sontak saja menjulangkan tanya. Bukti penting apa yang dipegang oleh pihak Sarwenda tersebut? Izin kami menyampaikan berdasarkan saya nyalakan ini ya, wawancaranya pihak mereka ya. Ada aturan hukum. Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tinggal begitu. Dia tahu nggak? Saya ulang ya. Coba dulu boleh dia ketika dia melakukan chatting. Ada isu tinggal begitu. Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tinggal begitu. Dia tahu nggak? Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tinggal begitu. Dia tahu nggak bahwa ada Pak kejar dia. Apa buktinya dia ketika dia melakukan chatting? Ada isu tinggal begitu. Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Minola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu, ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong, ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami mencet seperti itu,
dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu, gitu ya. Nah, sampai sekarang pun kami tidak pernah membuka apa penyakit 3 huruf itu. Semua terbuka tidak sengaja oleh apa yang dilakukan oleh kuasa hukum RO. Nah, lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya. Kami tegaskan kami punya buktinya. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan, dan punya buktinya, kami punya buktinya, gitu ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Karena di situ ada riwayat, ya, ada riwayat pemeriksaan. Nah, kami nggak mau nanti blunder kepada pihak lab, ya. Jadi sampaikan saja apa adanya, dan kami juga ingatkan kalau pada saat orang memeriksa di sebuah lab pasti ada riwayatnya di sana, ya. Jadi kalau ternyata tanggal itu sengaja, itu hati-hati, ya. Lab itu sudah, menurut saya sudah TBK, ya, sudah punya standar yang tidak bisa digoyang oleh pihak manapun, ya. Jangan melakukan hal-hal seperti itu. Mungkinkah ini sinyal bahwa menghadapi sidang lanjutan di pengadilan negeri nanti, Sarwenda dan pihaknya bakal berada di atas angin? Entahlah. Yang jelas pihak Sarwenda menyatakan tidak pernah berniat membuka aib siapapun di dalam sidang, melainkan hanya mengungkap bukti-bukti yang mereka miliki untuk proses persidangan nanti. Kami tidak membenarkan, kami tidak membuka di media. Tapi itu Kami akan buka semua di persidangan. Tapi itu terbuka sendiri kan dengan ada yang blunder itu. Ya, apa yang disampaikan tadi kawan-kawan media bahwa itu terbuka sendiri karena mungkin saja kelalaian, mungkin saja abang saya itu juga mungkin lelah pada saat itu. Jadi kami hormati, kami hargai, dan kita buka semua nanti di persidangan. Yang pasti bukan hanya soal itu, banyak hal lah ya, yang kita buka di persidangan, banyak hal yang kami sudah jaga rapat-rapat, nanti banyak yang akan kami buka di persidangan, ya. Apa yang mungkin masyarakat saat ini tahu, netizen tahu, itu baru salah satu saja, ya. Tapi nanti kita buka semuanya di persidangan yang lebih lengkap, lebih detail, ya. Ya, tadi kan saya lihat di media-media tuh banyak yang wartawan juga yang menanyakan kenapa ada perubahan soal tanggal lahir gitu kan, perbedaan, ya. Saya berharap itu memang human error lah, bukan kesengajaan, ya. Karena jangan sampai sengaja dilakukan, tahu-taunya nanti malah jadi menutupi riwayat terhadap pemeriksaan. Kan itu ada riwayat, ya. Dan chattingan-chattingan yang ada, sekali lagi yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh klien mereka, itu bukan satu chattingan aja kan, ya. Itu kan runtutan dari chattingan-chattingan yang banyak, ya, terhadap permasalahan yang sama. Jadi sudahlah, jangan lagi mengalihkan ini hoax segala macam, udahlah, ya. Yang penting kita fokus saja dengan persidangan, kita akan buka semua di persidangan. Sementara itu, pihak Ruben Onsu masih terus meminta laporan perincian alokasi uang ratusan juta rupiah yang menjadi nafkah anak dari pihak Sarwenda. Benarkah ini upaya pihak Ruben yang tak kalah sengit mengatur strategi untuk menghadapi proses persidangan gugatan hak asuh anak nanti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kalau pihak Sarwenda siap mengajukan bukti-bukti, maka lain halnya dengan pihak Ruben Onsu. Pasalnya, lagi-lagi Minola Sebayang, pengacara Ruben, mengunggah sebuah video pada akun sosmed pribadinya dan mendulang heboh netizen. Warga negara yang taat hukum adalah warga negara yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya, bukan warga negara yang memilih-milih mana kewajiban hukum yang hendak dilakukan, dan landasannya adalah itu lebih menguntungkan dirinya. Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu juga berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak itu seperti undang-undang dan wajib untuk ditaati. Ini sejalan dengan ajas pacta sunt servanda.
apabila kemudian kita menambahkan syarat-syarat yang sebelumnya tidak diatur dalam kesepakatan tersebut, dan itu hanya keinginan kita sepihak, bukan karena kesepakatan, itu juga adalah bentuk ketidaktaatan kepada hukum. Jadi sama seperti keinginan ayah untuk berkumpul bersama anaknya, apalagi di momen penting yang hanya terjadi 1 tahun sekali, tapi kemudian diberikan syarat, dan syarat itu tidak pernah diatur sebelumnya di dalam kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dan berlaku mengikat layaknya hukum bagi kedua belah pihak, itu juga adalah wujud tidak taat hukum. Apalagi kemudian kita mengatakan mengizinkan tapi pakai syarat, itu adalah bentuk lain dari kata tidak mengizinkan atau melarang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dan apapun perbuatan, pernyataan, sikap yang kami anggap itu bisa menjadi dasar di dalam proses gugatan hak asuh anak, akan kami jadikan satu landasan untuk mencerminkan bagaimana ayah mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, dan ada syarat-syarat yang diberlakukan secara sepihak namun tidak pernah disepakati bersama dan tidak pernah tertuang di dalam kesepakatan yang ada bagi kedua belah pihak. Jadi marilah kita tidak menerapkan hukum secara sepihak, tidak mentaati hukum hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Terima kasih. Tak berhenti sampai di situ saja, bahkan sampai tinggal menghitung hari menuju sidang lanjutan gugatan hak asuh anak besok, pihak Ruben tetap teguh tak bergeming, meminta laporan perincian kemana saja uang nafkah anak ratusan juta rupiah yang pernah diberikan Ruben dialokasikan oleh sang mantan. Sebenarnya kan ini dari awal kan sudah diminta ya, dalam ruang tertutup juga udah dimintakan itu. Artinya berapa sih sebenarnya real pengeluaran anak-anak ini? Karena kan pengeluarannya kan sangat fluktuasi. Sementara kan yang menjadi tanggung jawab itu kan baik secara hukum ya maupun kalau kita lihat dalam Akta 39 kan pemeliharaan dan pendidikan gitu. Jadi kan bukan semua item ya. Karena kalau kita merujuk kepada pasal 45 Undang-Undang Perkawinan kan tetap yang memiliki tanggung jawab terhadap anak itu kan adalah ayah dan ibu gitu loh. Ya, ada sih kewajiban ayahnya, tapi kan bukan berarti ibunya juga nggak memiliki kewajiban. Kan ibunya. Masa nggak ada kewajiban gitu artinya? Masa hanya menemani saja? Itu bisa dilakukan oleh babysitter. Karena ini untuk menunjukkan, untuk mengukur amanah nggak orang yang diberikan amanah ini dalam bukan hanya mengasuh anak, tapi dalam hal mengelola keuangan yang diperuntukkan untuk anak. Iya, kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan berarti kan nggak amanah. Coba tanya orang-orang yang paham apa itu arti kata amanah. Nah, karena kalau kita bicara dengan orang yang nggak ngerti kata amanah, dia nggak tahu. Tapi Minola Sebayang menegaskan bahwa meminta laporan perincian uang nafkah bukan berarti kliennya tersebut tidak ikhlas mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk nafkah anaknya selama ini, yang sontak saja menjulangkan tanya. Mungkinkah ini upaya pihak Ruben yang tak kalah sengit mengatur strategi melawan pihak Sarwenda saat menghadapi proses persidangan gugatan hak asuh anak nanti? Ya, Ruben tuh ikhlas ya. Artinya tuh Ruben tidak pernah berhitung ya berapa sih total yang udah dikeluarkan gitu kan untuk anak. Kan Ruben ayahnya. Kan begitu. Jadi nggak pernah berhitung ya. Kami juga nggak mau coba-coba menghitung terus kemudian menjadikan itu sebagai senjata kami di ruang publik. Lihat nih, misalnya dalam setahun aja sudah mengeluarkan uang sebesar ini untuk biaya nafkah anak. Wajar nggak? Misalnya kayak begitu kan? Nggak mau juga. Ini kan bukan masalah ketidakmampuan. Ini terlalu melebar ini. Inilah yang seperti yang tadi saya katakan tadi itu, mereka terlalu membesar-besarkan suatu persoalan yang melebar. Kan begitu. Makanya saya katakan, permintaan audit itu adalah hak absolut dan subjektif dari orang yang memberikan uang. Jauh dari konflik seteru antara Ruben Onsu dan sang mantan yang tak kunjung padam, artis Emma Waroka justru mengulik kembali ucapan Sarwenda saat menjadi bintang tamu dalam podcast Denny Sumargo.
Benarkah Emma Waroka menyindir Sarwenda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Mengejutkan, semakin lama waktu berlalu, tapi konflik antara Ruben Onsu dan sang mantan tak kunjung reda, tapi malah semakin meruncing. Sebuah konflik yang bahkan selalu menjadi sorotan, termasuk pula dari artis Emma Waroka, yang pekan ini mengulik pernyataan Sarwenda saat hadir menjadi bintang tamu podcast Denny Sumargo dan mengutas pernyataan bahwa sebagai seorang istri, Sarwenda ingin menerapkan gaya hidup hemat, yang dibandingkan Emma Waroka dengan selera Sarwenda yang membangun rumah Cilandak serba mewah dengan perabotan super mahal bernilai miliaran rupiah. Mungkinkah Emma Waroka menyindir Sarwenda? Maksudnya ya sebagai istri pasti maunya hemat lah. Lah yang rumah yang apa? Hemat. Istri hemat. Kompornya 1 miliar. Tangganya kayak piano. Bisa nyala tuh tangga atu-atu. Bayar listrik denger-denger 50 juta ya sebulan. Hemat. Hemat dari mananya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.